Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Kewirausahaan ingin mempresentasikan hasil bisnis plan kami. Tugas ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Arika Nurmatiati, SPD MM. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Naila Jamalina Ninov sebagai moderator sekaligus pemateri hari ini. Saya Rini Indriani sebagai pemateri. Saya Renata Fasabila sebagai pemateri. Saya Yusuf Almaria sebagai pemateri. Saya Tania Wardani sebagai pemateri. Ya, mungkin kita bisa langsung lanjut ke materinya. Oke, yang pertama ada eksekutif summary, yaitu ide bisnis Adorn Beats adalah sebuah merek yang mengkhususkan diri dalam desain dan penjualan gelang hias yang unik dan modis. Adorn Beats menawarkan beragam gelang hias yang dirancang untuk memenuhi berbagai selera dan gaya, terutama untuk para remaja yang seringkali menggunakan aksesoris sebagai pemanis. Tidak remaja saja, kadang di kalangan orang dewasa sering menggunakan gelang dan aksesoris lainnya. Produk kami mencakup gelang dengan berbagai desain seperti motif etnik, floral, geometris, dan banyak lagi. Kemudian profil perusahaan. Visi misi kami yaitu yang pertama misi menghadirkan produk perhiasan yang berkelas dan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. 2. Mendorong ekspresi diri dan kreativitas melalui desain inovatif, pilihan material yang beragam. Yang ketiga, memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan melalui layanan yang ramah, responsif, dan profesional. Sekian dari saya, mungkin dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Lalu di sini ada analisis pasar. Yang pertama, potensi pasarnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi potensi pasar bisnis aksesori beads. Yang pertama ada trend fashion, yang kedua segmentasi pasar, ketiga kualitas dan desain produk, keempat saluran distribusi, kelima customization, keenam kemitraan dan kolaborasi, dan yang terakhir ada analisis pasar terus-menerus. Lalu yang kedua target pasar. Yang dituju adalah kelompok usia yang luas dan inklusif, meliputi remaja dan anak-anak, tetapi tidak menutupi kemungkinan untuk menerima dari orang tua dan juga lansia. Lalu yang ketiga ada persaingan. Bisa dilihat dari peserta pasar ini sendiri, ada yang masih produsen secara mandiri, ada pula yang memproduksi secara massal. Dan kita akan masuk pada segmen yang diprodusen secara mandiri. Ada pula kita bisa bersaing dengan produk lainnya, karena kita mempunyai ciri khas yang lebih unik dibandingkan produk lainnya. Itu membuat kita bisa percaya diri bahwa produk beads yang kami jual masih bisa disandingkan dengan beads perhiasan yang sudah ada. Lalu yang keempat, strategi pemasaran. Ada pembedaan produk, pemasaran sosial media, konten kreatif, dan penjualan online. Lalu masuk ke strategi bisnis. Ada beberapa strategi bisnis untuk mengembangkan bisnis ini. Yang ke-1, buat kemitraan dengan influencer. Yang kedua, partisipasi dalam pameran dan event. Yang ketiga, diferensiasi produk. Keempat, penjualan online dan offline. Lalu yang kelima, ekspansi produk. Selanjutnya ada analisis STOWS. Yang pertama, dalam bisnis kami ada strength atau opportunities. Yang pertama itu ada nilai guna yang kuat dan sudah banyak penggemarnya sehingga dapat meningkatkan jumlah pembeli dan konsumen. Yang kedua, menggunakan ads social media sehingga interaksi dengan audiensnya semakin tinggi. Selanjutnya ada strength dan threats. Yang pertama, dia memiliki keunikan sehingga dapat menarik perhatian konsumen di tengah persaingan yang ketat. Selanjutnya ada weakness dan opportunities, yaitu melakukan riset mengenai bahan-bahan produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Yang selanjutnya ada weaknesses dan threats, yaitu mengurangi biaya operasional untuk mengatasi ancaman ekonomi. Selanjutnya ada operasional. Operasional bisnis mengacu pada aktivitas dan proses yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa, mengelola sumber daya,
dan memastikan fungsi bisnis sehari-hari. Operasi ini mencakup berbagai fungsi dan tugas yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Adorn Beads menetapkan tujuan untuk meningkatkan omset penjualan sebesar 25% dalam 2 bulan ke depan. Untuk memenuhi tujuan ini, kami membuat rencana operasi bisnis ini dengan target utama yaitu melakukan kerjasama dengan influencer yang akan memberikan impact cukup besar dalam berkembangnya bisnis badge ini. Selain itu, kami juga membuat rencana untuk menjual di e-commerce dengan peningkatan minat melalui konten. Selanjutnya yaitu ada model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas yang kami susun di sini yaitu di antaranya yaitu key partner. Di sini kami menyusun konten kreator yang memperkenalkan Adorn Beads di kalangan anak muda. Key activitiesnya menciptakan konten bernilai estetika, memperkenalkan pernak-pernik perhiasan beads dari brand Adorn, lalu tutorial cara membeli perhiasan Adorn Beads. Yang ketiga itu ada value proposition, yaitu tutorial cara membuat beads dengan harga yang terjangkau. Yang keempat ada customer relations. Di sini kami menyusun agar yang pertama yaitu terciptanya konten website, yang kedua konten sosial media, yang ketiga live TikTok, yang keempat iklan feeds. Dan yang kelima yaitu ada customer segment. Di sini kami menyusun agar ini dapat tepat sasaran di remaja yang bingung menghabiskan waktu luang dan memberikan solusi untuk produktif membuat perhiasan dan membeli perhiasan yang sudah jadi agar mempermudah memilikinya. Lalu ada key research. Yang pertama itu perhiasan cantik berkualitas, kedua tim manajemen yang kolaboratif, yang ketiga ada sistem penjualan yang reliable. Lalu ada channels yang akan kami gunakan yaitu ada Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan cash on delivery. Di sini ada cost strukturnya yaitu fixed cost. Yang pertama itu sistem dan website, yang kedua ada biaya promosi dan diskon, yang ketiga ada biaya tetap lainnya. Lalu ada variable cost, ada pembagian hasil untuk owner, koordinator, dan tim manajemen. Lalu ada revenue stream, yaitu kita mengambil sebagai penjualan perhiasan Adorn Beads. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai bisnis plan kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.